Nah, ini pertemuan 3 membahas tentang pemrograman berorientasi objeknya. Nah, cuma di sini Bapak akan membahas 2 poin saja yang mengenai Visual Studio Code dan bahasa pemrograman Dart. Ya, Visual Studio Code itu softwarenya, kalau Dart itu nanti bahasa pemrogramannya. Karena nanti untuk kelanjutan materinya bisa kalian nanti cek di slide ya, dan penjelasannya nanti Bapak berkolaborasi dengan dosen lain di Universitas BSI. Jadi nanti video ini nanti Bapak gabungkan dengan penjelasan dari dosen lain ya mengenai mata pertemuan 3 ya, pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini Bapak sebagai pengantar saja untuk materi Visual Studio Code dan bahasa pemrograman Dart. Oke, Visual Studio Code itu apa ya? Intinya dia itu editor ya, editor untuk melakukan pengetikan kode program yang nanti akan kalian praktekkan ya. Nah, kebutuhan minimum dari Visual Studio Code seperti ini ya, minimumnya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Jadi Visual Studio Code ini ukuran filenya itu tidak sampai 200 MB, jadi lebih kecil dari 200 MB. Nanti setelah diinstal juga masih di bawah 500 MB ya. Ini aplikasinya cukup ringan ya. Rekomennya minimal untuk prosesornya itu minimal 1,6 GHz ya. Lalu RAM-nya itu minimal 1 GB. Ya, jadi insya Allah cukup lah ya untuk laptop atau komputer sekarang ya, biasanya lebih dari ini ya. Untuk platformnya, jadi ini bisa berjalan di sistem operasi di macOS ya, di Windows, di Linux yang sudah dicoba di testing itu yang ini ya. Lalu kebutuhan tambahannya, jadi kalau misalkan saat install ini ada file-file yang kurang atau misalkan nanti juga ada notifikasi kalau misalkan ada file yang kurang ya untuk di saat install Visual Studio Code. Biasanya kalau belum ada Net Framework-nya, jadi harus diinstal dulu Net Framework 452-nya, versi 452. Lalu kalau di Linux itu harus ada glib ya, glib harus diinstal kalau kalian menggunakan Linux. Oke, sumbernya dari sini ya. Jadi kalau untuk kebutuhan requirement minimal Visual Studio Code. Nah, cara instalasinya sebenarnya sederhana ya, cukup mudah, tidak perlu konfigurasi yang ribet ya. Nah, kalian nanti download untuk Visual Studio Code-nya di website ini, jadi code.visualstudio.com/download. Nah, ditampilkan, kalau tampil nanti seperti ini ya, jadi ada berbasis Windows, berbasis Linux, dan berbasis macOS ya. Jadi ya, bisa download juga, kalian tinggal pilih nanti yang arsitektur 64 bit atau 32 bit ya, tergantung nanti spek komputernya masing-masing. Nah, jadi ini yang Bapak udah download yang versi 64 bit, untuk versi Windows itu sekitar 77 mega ya, 77 megabyte ya, jadi tidak terlalu besar. Nah, cara instalasinya cukup seperti ini, cukup sederhana, tidak ada yang ribet ya. Biasa langkah awal menerima atau accept license agreement, kalau tidak di-accept kan tidak bisa di next. Lalu selanjutnya ini untuk destinasi lokasi instalasinya mau di mana. Nah, at least sisa space hard disknya diperlukan 300 mega ya. Makanya tadi dijelaskan kurang dari 500 mega. Selanjutnya untuk start menu foldernya seperti ini, tinggal di klik saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya additional task tambahannya. Yang mau di checklist silakan, kalau mau semuanya juga nggak silakan. Yang pentingnya kalau ini kan buat di icon di desktop, kalau ini nanti muncul di Windows Explorer. Jadi kalau kita klik kanan di salah satu file yang bisa di open oleh Visual Studio Code, nanti otomatis ada menunya Visual Studio Code. Nanti selanjutnya kalau ini checklist ada register code as an editor ya, untuk supported file type ya. Jadi untuk tipe file yang didukung nanti harus diregister kodenya secara otomatis. Lalu ada dimasukkan ke path-nya Windows ya. Ini langsung diinstal. Nanti tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai nanti bisa dibuka secara otomatis. Kalau di checklist nanti muncul tampilannya atau graphical user interface-nya seperti ini ya.
Ada mode temanya bisa mode light, mode dark, atau high contrast. Silakan itu sesuai kebutuhannya saja. Nyamannya seperti apa. Jadi ini tampilannya cukup ringannya, jadi tidak terlalu memberatkan ke sistem. Oke, tambahannya ini, jadi untuk Visual Studio Code ini, intinya dia untuk melakukan aktivitas coding. Jadi untuk mengetik kode program, ini namanya editor, ya istilahnya editor. Itu kan macam-macam, kan ada yang free, ada juga yang berbayar. Nah ini salah satu yang cukup populer dan free, ya gratis, tidak perlu lisensi. Dikembangkan oleh Microsoft. Ya, Visual Studio Code ini merupakan aplikasi cross-platform ya, yang tadi dijelaskan di awal, bisa berjalan di Windows, Linux, dan macOS. Nah ini Visual Studio Code ini mendukung berbagai macam bahasa pemrograman ya, mau Java, JavaScript, C++, dan sebagainya bisa didukung oleh Visual Studio Code. Ya, jadi kalau yang lain misalkan kalau mau belajar Java, misalkan hanya bisa misalkan kalau dulu itu ada namanya Eclipse ya. Eclipse itu kan tidak bisa misalkan untuk bahasa pemrograman yang lain atau yang agak apa yang banyak. Kalau ini banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa didukung oleh Visual Studio Code. Nah, selanjutnya untuk materi sekarang yang akan dipelajari itu bahasa pemrogramannya menggunakan Dart ya. Jadi Dart itu nanti bisa berjalan di Visual Studio Code. Nah, Dart ini itu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google ya untuk kebutuhan umum atau General Purpose Programming Language. Ya, jadi bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android ya. Jadi kalau dulu kan bisa pakai Android itu pakai Android Studio ya, pakai Java. Nah, kalau ini Dart bisa juga untuk membuat aplikasi Android ya, bisa membuat front end web, IoT ya, Internet of Things, terus back end CLI, Command Line Interface, dan membuat game. Contoh beberapa aplikasi yang dibuat oleh Dart dari Google itu ada Google AdSense ya, aplikasi periklanan ya, ada Google AdWords dan sebagainya. Nah, platform Dart ini macam-macam. Platform Dart itu bisa menggunakan Flutter. Flutter itu framework untuk membuat aplikasi berbasis iOS dan Android. Jadi kalau kalian mau bikin yang namanya aplikasi Android, bisa menggunakan Flutter sebagai framework. Nanti bahasa pemrogramannya menggunakan Dart ya. Lalu bisa juga membuat aplikasi berbasis web menggunakan Dart ini ya. Oke, lalu yang ketiga membuat aplikasi berbasis server ya, bisa juga menggunakan Dart. Nah, tools untuk yang perlu dipersiapkan untuk belajar bahasa pemrograman Dart, yang pertama ada text editor yang tadi sudah kita install di awal ya, Visual Studio Code. Lalu yang kedua, Visual Studio Code ini harus ada yang namanya ekstensi Dart ya. Nanti ekstensinya kita jelaskan. Lalu yang kedua harus ada Dart SDK atau sebentar, ada error sedikit. Ini kita lanjutkan. Ya, jadi ada dua tools yang harus dipersiapkan ya, text editor dan text editor yang sudah dilengkapi dengan ekstensi Dart. Lalu yang kedua Dart SDK-nya ya, System Development Kit-nya yang intinya berisi library, compiler, transpiler dan lain-lain yang dibutuhkan untuk coding Dart. Selain menggunakan dua tool data, jadi kalau kalian ingin mencoba mempelajari Dart bisa juga secara online menggunakan browser ya. Ada namanya Dartpad ya, untuk mencoba kode program Dart ini bisa diakses di dartpad.dartlang.org ya. Oke, selanjutnya kita coba sintak dasarnya. Jadi Dart ini sebenarnya mirip dengan bahasa C++ atau Java atau C# atau JavaScript ya. Dia aturannya atau rule-nya hampir sama dengan bahasa tersebut atau strukturnya juga hampir sama. Nah, selanjutnya bagaimana cara instalasi Dart atau menambah ekstensi Dart di Visual Studio Code. Nah, caranya cukup di sini kalau saat membuka Visual Studio Code ini, kalian klik di area sebelah sini ya, yang ada paling bawah di kiri bawah itu. Lalu nanti muncul seperti ini, lalu ketik aja di sini Dart, nanti ke klik yang paling atas. Nah, ini ekstensi untuk Dart. Nah, setelah muncul, setelah diklik, nanti ada tombol install, nanti ini diinstal. Jadi ini install, jadi jangan lupa laptopnya harus terkoneksi internetnya. Ini diinstal, tunggu prosesnya. Kalau sudah berjalan, nah selanjutnya sebentar ini ada tumpuk gambarnya bentar ya.
Oke, dilanjutkan. Bentar, jadi selanjutnya kita install Dart SDK-nya ya, atau software development kit dari Dart-nya. Kalau tadi kan untuk extension Dart-nya sudah terinstall di Visual Studio Code. Selanjutnya kita butuh yang namanya Dart SDK. Nah, untuk cara downloadnya kita menggunakan bantuan yang namanya Chocolately, yaitu sebuah package manager yang memungkinkan melakukan instalasi software cukup dengan memberikan perintah via command prompt atau PowerShell ya. Jadi ini nanti Windows itu kita buat seolah-olah seperti di terminal konsolnya di Linux. Jadi kalau di Linux itu biasanya kalau download dan install software itu kan biasanya ya menggunakan terminal konsol ya, menggunakan perintah. Itu justru lebih efisien dan lebih cepat ya dibanding kita mendownload secara grafis, misalkan double klik dan sebagainya. Kalau menggunakan konsol atau terminal konsol atau command prompt, kalau di Windows itu lebih cepat ya, lebih tinggal satu kali enter langsung nanti secara otomatis terinstall. Nah, kita menggunakan PowerShell saja di Windows ya. Caranya seperti ini. Jadi kalian nanti di tombol search di Windows itu kan ada tombol search, diketik aja PowerShell. Nanti klik kanan yang namanya saat ketemu Windows PowerShell itu run sebagai administrator ya, karena nanti kita akan melakukan instalasi. Atau bisa juga klik di sini ya, di sini di start menu klik kanan ada pilih Windows PowerShell, bisa juga yang itu ya, sama aja caranya, hasilnya sama aja. Nanti kalau sudah terbuka silakan ini di copy paste ya file script ini ya, script ini copy paste ke Windows PowerShell. Kalau ini kepanjangan nanti kalian bisa download di sini di chocolately.org/install, nanti ada scriptnya tinggal di copy ya, atau bisa juga nanti ini di download kalian modulnya ya, bisa kalian download, nanti tinggal di copy ya, lalu dipastenya di PowerShell yang sudah terbuka tadi. Nah ini tidak perlu diketik secara manual. Nah kalau sudah dipaste, di enter, nanti otomatis dia langsung melakukan eksekusi programnya dan mendownload lalu menginstal menginstal dulu Chocolately-nya secara otomatis. Ini menggunakan koneksi internet ya, jadi harus atau wajib terkoneksi dengan internet ya. Lalu untuk ngecek nanti kalau sudah selesai, sebenarnya nanti ada infonya. Kalau masih penasaran apakah sudah terinstall atau belum, di Windows PowerShell-nya ketik aja Choco langsung enter. Kalau ada tampilan seperti ini ya, Chocolately versinya, lalu ada info yang lainnya, berarti sudah terinstall. Selanjutnya tadi kan sudah terinstall Chocolately sebagai alat bantu untuk menginstal Dart SDK-nya. Kalau sudah terinstall, langsung kita install Dart SDK-nya dengan perintah masih di PowerShell ya, Choco spasi install spasi Dart strip SDK. Nah, nanti langsung si Chocolately ini langsung mencari package dari Dart SDK ini, di-download. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah do you want to run the script? Kalau ya nanti ketik aja di sini nanti Y ya, lalu enter. Nah, setelah itu nanti langsung ada progres persentase download lalu instalasinya secara otomatis. Nah, sampai di sini nanti kalian silakan cek video selanjutnya mengenai materi object oriented programming ya. Jadi ini sudah siap, nanti kalau ini sudah siap nanti bisa melanjutkan materi selanjutnya di Visual Studio Code. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, saya Andri yang akan menjelaskan materi perkuliahan Teknologi Web Service. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan 3, yaitu pemrograman berorientasi objek. Apa saja yang disiapkan? Yang pertama adalah editor untuk menuliskan skripnya. Kita menggunakan Visual Studio Code.
Lalu bahasa pemrograman yang akan kita pelajari adalah Dart. Baik, kita mulai saja. Di sini saya sudah membuka slide pertemuan ketiga, yaitu pemrograman berorientasi objek, dan juga sudah menyiapkan Visual Studio Code untuk menuliskan skripnya. Pada pertemuan ketiga ini kita mempelajari pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan best practice OOP bahasa pemrograman Dart. Yang pertama, perlu teman-teman lakukan adalah setelah menginstal Visual Studio Code, kita siapkan folder di D, ya, Project TWS OOP Dart. Atau kalau teman-teman tidak punya partisi D, ya, di komputernya bisa di C ataupun di E, ataupun yang ada di komputer teman-teman masing-masing. Kita mulai. Yang pertama adalah kita masuk ke bagian view, lalu command palette, kita ketikkan Dart, ya, nanti dia akan tampil, ada tulisan Dart, lalu kita pilih yang new project. Setelah itu kita pilih berikutnya adalah console application. Kalau sudah, dia akan tampil untuk menentukan folder di mana kita akan membuat proyeknya. Tadi di D, kalau saya kebetulan ada partisi D, ada juga C, ya. Nah, ini bebas tergantung partisi komputer teman-teman masing-masing. Saya buat folder dengan nama Project TWS. Kalau sudah, kita select Project TWS ini sebagai project in-nya. Lalu berikutnya kita menuliskan nama projectnya. Di sini sesuai yang ada di sini adalah OOP Dart. Kita tuliskan OOP underscore Dart. Kalau sudah, tinggal teman-teman enter. Maka nanti otomatis OOP Dart ini juga menjadi bagian folder yang ada di dalam project TWS. Nah, di OOP Dart ini kalau teman-teman lihat ada bin, ada lib, ada test, dan berbagai bagian lainnya. Kita lanjut. Kita akan masuk ke bagian OOP Dart, ya, ketika sudah terbuka ada di dalam bin dia. Nah, ini adalah sebenarnya program utama yang nantinya akan sering kita jalankan, ya, kita tes untuk melihat tampilan yang terjadi. Nah, sebelumnya ini ada listing yang otomatis ada, Hello World, perkenalan biasanya, ya, selalu ada di setiap program. Ini kita hapus saja karena tidak kita pakai. Lalu berikutnya, kita lihat lagi di modul. Di sini kita akan membuat, ya, file class Dart pada folder lib, ya, pada folder lib class Dart. Caranya adalah kita klik di bagian lib, ya, lalu klik kanan new file. Kita tinggal tuliskan class .dart. Maka kalau sudah, akan terbuka dua jendela, yaitu OOP Dart ini sebagai program utama, lalu kelas Dart sebagai library kelasnya. Nah, pada perkuliahan kali ini, ya, di materi pemrograman berorientasi objek, case study kita adalah berdasarkan sumber yang ada di sini sebenarnya, ya, nanti teman-teman bisa cek linknya. Kita akan mempelajari mengenai polymorphism, encapsulation, abstraksi, dan inheritance. Nah, pada bagian ini kita akan membahas atau mencoba menuliskan perintah. Yang pertama adalah di bagian kelas Dart, ya, kita akan menuliskan kelas manusia. Kita tinggal menuliskan saja kelas manusia. Saya akan menuliskannya, melengkapinya sampai ke bagian void makan, nanti akan saya jelaskan. Ya, saya sudah
menuliskan codingnya sampai ke bagian void makan, ya. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah kelas manusia. Lalu di perintah ini, kalau teman-teman perhatikan, ya, ini ada garis miring 2/2. Ini adalah perintah untuk menonaktifkan coding atau untuk menuliskan komentar ataupun informasi berkenaan dengan coding yang kita ketikkan. Seperti di sini saya menuliskan informasi deklarasi atribut atau properti. Di sini kita deklarasikan atributnya, ya, string nama, lalu di sini bernilainya masih kosong, ya, atribut nama bertipe string tapi nilai awalnya kosong, belum ada datanya. Lalu kita mendeklarasikan sebuah metode fungsi behavior bernama makan, di mana nanti metode ini atau fungsi ini akan menampilkan tampilan tulisan makan nasi. Kalau sudah, ya, di bagian kelas, maka kita akan masuk ke bagian OOP Dart, ya, yang ada di bagian bin, ya, OOP Dart yang ada di bagian bin ini. Tapi yang sebelumnya kita akan menuliskan perintah atau membuat sebuah objek dari kelas manusia yang tadi kita buat, ya, dengan nama programmer. Jadi sebelumnya kita tuliskan dulu import, ya, kita akan mengimport kelas Dart yang sudah kita ketik tadi di sini, artinya kita panggil. Namanya adalah import library class Dart. Nah, kalau sudah, kita akan menuliskan perintah programnya, ya. Di program utama saya tuliskan ini adalah bagian awal program utama. Ditandainya dengan void main. Nah, kita tinggal menuliskan var programmer, ya. Saya sudah menuliskan sampai dengan var programmer new manusia. Nah, perintah ini adalah kita membuat sebuah objek, yaitu programmer, dari kelas yang sudah kita buat sebelumnya manusia. Oh ya, untuk pemrograman di Visual Studio Code sendiri, ketika ada yang error, biasanya nanti akan ada garis berwarna merah, ya. Nah, sejauh ini belum ada masalah ataupun error. Kita lanjut. Berikutnya adalah di sini ada case tadi, ya. Programmer itu manusia, ya, dan bisa melakukan makan nasi, sehingga output yang diharapkan nanti sebagai berikut, yaitu nanti akan tampil outputnya adalah makan nasi. Nah, kita tinggal menambahkan script pada program utama ini, yaitu di bagian bawah dari var programmer manusia, yaitu pemanggilan perintah makan, ya, fungsi makan, di mana yang makan adalah programmer. Jadi, tinggal kita panggil saja makan seperti ini. Nah, perintah programmer makan ini, ya, kalau saya tuliskan di dokumentasinya adalah objek programmer memanggil metode makan di kelas manusia. Kita akan coba jalankan, ya. Saya save, tinggal ctrls saja, ya. Begitupun kelas Dart-nya juga kita ctrls. Saya jalankan, cara menjalankannya tinggal teman-teman klik run. Di sini ada start debugging ataupun run without debugging. Sebenarnya ini keduanya sama-sama akan menjalankan program. Bedanya kalau start debugging, dia akan ngecek dulu kesalahannya, ya, baru dijalankan. Tapi kalau run without debugging, dia langsung menjalankan tanpa mengecek kesalahannya. Tapi ketika program tersebut ada yang memang error, ya, ada yang bermasalah, maka dia juga akan
stop dan menampilkan pesan kesalahan. Kita langsung saja run method debugging. Nah, di sini akan tampil di bagian bawahnya adalah makan nasi. Ya. Namun dari tampilan ini ternyata masih agak kurang karena di sini kita hanya tertulis makan nasi. Tapi pertanyaannya siapa, ya kan? Programmernya ini. Maka kita butuh menampilkan lagi yang kita sebut nama. Karena tadi di bagian kelas untuk nama masih kita kosongkan. Nah, berikutnya di sini ada case study Fauko Misalam sebagai programmer dan dapat melakukan makan nasi. Maka pengembangan skripnya ya kita lakukan pada kelas Dart. Pada kelas Dart kita masuk ya, kita akan menambahkan konstruktor manusia. Lalu juga kita tambahkan nama pada string makan nasi. Jadi nanti pada void makan ya pada pemanggilan fungsi kita tambahkan nama. Ya, jadi nanti akan tampil siapa yang memakan nasi tersebut misalkan. Oke, saya akan tuliskan skripnya di bagian sini. Nah, sini saya sudah tambahkan konstruktor ya, yaitu NM ya, manusia NM ini sebagai nama kelas yaitu NM atas nama kita gambarkan sebagai parameter yang digunakan untuk menampung data, dalam hal ini nama. Jadi di sini this nama NM dia akan menampung atribut atau nama yang nanti kita masukkan di program utama. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian OOP Dart ya. Nah, di sini di OOP Dart kalau teman-teman perhatikan tulisan di atasnya berwarna merah, ini biasanya ada masalah, ada error ya, sesuai dengan yang ada di modul. Biasanya ada error terkait dengan perubahan yang sudah kita lakukan di kelas. Dalam hal ini untuk nama manusia tadi ya. Kalau kita jalankan ya, run, meskipun run without debugging, dia akan muncul pesan errornya. Kita tinggal klik ya, debugnya dia akan tampilkan. Nah, ini karena tidak matching dengan manusia NM ya. NM ini tadi kita analogikan di bagian sini sebagai parameter yang digunakan untuk menampung data. Ya, datanya apa ya? Yang di dalam kurung ini kita tinggal tuliskan saja namanya sebenarnya, yaitu Fauko Misalam. Kalau sudah saya save, maka kalau teman-teman perhatikan tulisan di atas sebenarnya sudah tidak lagi merah. Kalau seandainya saya jalankan, maka akan tampil di bagian bawah Fauko Misalam makan nasi. Ini sudah sesuai dengan yang kita lakukan perubahan dan penambahan bagian nama ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Di sini sebenarnya ada pengembangan ya. Seperti kita ketahui di sini baru ada programmer. Nah, nanti teman-teman diminta silakan tambahkan pedagang, dokter, guru, dosen dan lain-lain. Polanya sama, makan nasi dan juga memiliki nama. Nanti outputnya kurang lebih seperti ini sebenarnya. Nah, ini silakan teman-teman atur seperti apa gambarannya ya, bisa dikembangkan. Nah, saya akan masuk ke bagian inheritance. Nanti pun yang teman-teman buat akan saya bahas juga struktur pembuatannya seperti apa. Nah, berikutnya adalah bagian inheritance. Inheritance di sini adalah kelas yang dapat menurunkan metode atau properti yang dimilikinya kepada kelas lain. Jadi sebenarnya dia mewariskan sifatnya. Kelas turunan ini mampu mengembangkan metode sendiri. Berikut contohnya pada bahasa Dart. Ya, kita akan coba. Di sini kita akan memodifikasi pada bagian kelas. Ya, kita akan masuk ke bagian kelas. Kita akan menuliskan script di bagian bawah, yaitu awal inheritance sampai ke akhir inheritance. Saya akan menuliskannya, nanti akan saya jelaskan. Saya sudah lakukan mengetikkan perintah inheritance-nya, dimulai dari kelas manusia milenial. Jadi kita membuat sebuah kelas baru dengan nama manusia milenial, di mana manusia milenial ini adalah turunan extend dari manusia yang sudah kita buat sebelumnya di atas, lalu menambahkan beberapa atribut seperti email,
ya. Lalu di sini manusia milenial kita deklarasikan emailnya string, bertipe string. Lalu berikutnya adalah menampilkan infonya, bukan lagi yang kalau sebelumnya kan makan ya. Kalau di sini menampilkan infonya adalah nanti mencetak nama dan email. Ya, ini. Lalu berikutnya kita akan masuk ke bagian program utama dan kita akan memodifikasinya, ya. Seperti yang ada di modul slide yang bisa teman-teman lihat. Dan di sini juga sekaligus kita bahas juga tadi case study yang teman-teman diminta untuk menambahkan dosen, hacker, dan sebagainya. Ya, ini saya sudah menuliskan coding programnya sampai ke bagian hacker. Ya, jadi di sini kita lakukan perubahan yang sebelumnya adalah var programmer new manusia. Ya, karena kita sudah kita akan mencoba inheritance. Di sini kita tidak lagi menggunakan manusia, tapi manusia milenial. Di mana manusia milenial ini adalah turunan dari atau pewarisan dari manusia yang sudah kelas manusia yang sudah kita buat. Lalu berikutnya kita tinggal menuliskan programmer titik email fauco@bsi.ac.id, begitu pun dengan dosen Intan, dengan hacker Dio, ya. Di mana programmer email ini akan digunakan untuk penyimpanan data yang tadi kita sudah deklarasikan di inheritance-nya. Manusia milenial email, di mana kita sebelumnya kita kosongkan, lalu pada saat bagian info nanti ketika dicetak dia akan memanggil nama dan juga email. Emailnya apa ya? Email ini yang kita masukkan. Lalu programmer info nanti akan menampilkan ya nama dan email. Programmer makan ya akan menampilkan Fauco misalnya makan nasi dan seterusnya. Lalu di sini saya juga ada perintah untuk pindah baris, artinya untuk memberikan enter, satu enter ya, yaitu print n di sini. Kita akan coba jalankan. Baik, kita akan coba jalankan. Kita lihat ya, tinggal di run without debugging. Nah, di sini di bagian bawah kita sudah bisa lihat tampilannya adalah nama Fauco Misalam, email fauco.bsi.ac.id dan seterusnya. Lalu juga ada di bawahnya Fauco Misalam makan nasi. Ini ada enter ya. Ini yang pindah baris tadi. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dan perintah serta implementasi dari inheritance. Berikutnya kita akan coba masih di bagian pertemuan 3 ini slide, yaitu berkenaan dengan encapsulation. Ya. Di mana di sini enkapsulasi ini adalah berkenaan dengan pembungkusan yang berfungsi untuk melindungi suatu objek. Ya, umumnya ya biasanya terkait dengan kalau di program itu ada yang namanya public ataupun private, ya semacam hak akses ya. Ada juga protect. Nah, di sini kita akan coba ya menambahkan atribut password, di mana password ini biasanya bersifat private. Jadi nanti kita akan menuliskannya dengan cara menambahkan underscore di depannya, diawali dengan underscore. Ya, jadi ini untuk membuat atribut tersebut bersifat private, itu tinggal tuliskan underscore. Kita ketikkan di mana? Kita ketikkan di bagian kelas, ya. Kita masuk ke bagian kelasnya. Tadi kita tambahkan di bagian bawah email, ya. Kita tambahkan yaitu string. Nah, di sini kita tuliskan pakai underscore. Kalau sudah seperti ini, ya, maka kita akan lanjut sesuai dengan yang ada di modul. Kita akan coba terapkan, kita akan coba panggil, ya, pengujiannya, yaitu di bagian program utama, dalam hal ini OOP Dart. Kita tinggal ketikkan langsung di sini, ya, kita sebenarnya bisa menuliskan, di sini kita akan coba, seandainya kita menuliskan print, kita mencetak langsung ya, tanpa memanggil fungsi void ya, kayak makan ataupun info, kita tuliskan langsung programmer titik nama misalkan. Lalu juga kita langsung print di sini
programmer titik email. Ya. Jadi selain info dan makan seperti ini ataupun nama, kita bisa langsung sebenarnya ya. Nah, ketika saya coba jalankan, nah dia tidak ada masalah, tidak ada error ya. Kita bisa manggil programmer nama, programmer email yang ada di kelas Dart secara langsung sebenarnya ini. Ya, nama dan juga email ya. Bisa kita langsung panggil dari nama ataupun email gitu ya. Kenapa? Karena dia bersifat public ya tadi. Sementara kalau password ini kan private ya, pakai underscore. Nah, kita akan coba bagaimana jika kita tuliskan password. Ya, jadi seperti di sini kita akan tambahkan ya atributnya password. Tadi pakai underscore ya, password, nama objeknya, nama atributnya, seperti ini. Nah, sebenarnya dari sini saja sudah ada tanda garis warna merah. Nah, ini artinya ada yang error sebenarnya ya. Tapi kalau seandainya kita coba jalankan ya, walaupun sudah jelas sebenarnya ada error, nah ya benar, kita klik debugnya. Maka di sini akan dijelaskan ya print programmer password ya di sini, di mana perintahnya ini sebenarnya adalah berkenaan dengan nama dari password sendiri ya, dia tidak bisa terbaca. Oke, nah ini berarti membuktikan bahwa ini bersifat private. Lalu bagaimana kalau seandainya memang kita ingin menampilkan? Kalau dia bersifat private, maka dia hanya bisa dipanggil di bagian atau di tempatnya sendiri. Dalam hal ini misalkan kayak di sini string password. Ini private hanya ada di dalam kelas manusia milenial, di dalam kelas Dart. Ketika kita panggil di OOP Dart ya, meskipun kita sudah menuliskan manusia milenial, dia tetap tidak bisa dipanggil. Karena kenapa? Karena ini sudah berbeda dalam bentuk halamannya ya, OOP Dart. Nah, caranya sebenarnya kita bisa tetap menampilkan kalau seandainya kita ingin tetap menampilkannya, yaitu di bagian sini. Ya, di void info, kita tinggal sisipkan ya password. $password. Ya. Nah, kalau di sini, kita tetap bisa menampilkan ya, karena yang kita panggil adalah void infonya ya, bukan langsung passwordnya. Jadi kalau passwordnya pasti tetap tidak bisa. Saya ambil contoh, misalkan ini saya hapus, maka nanti di infonya akan tampil password masing-masing ya. Nah, passwordnya mungkin akan saya isi terlebih dahulu. Di sini passwordnya masih kosong ya. Nilainya kita tes saja. Passwordnya misalkan BSI. Ya, kita tes saja. Lalu saya jalankan, run. Nah, maka tampil nama, Faukomisalam, email, lalu passwordnya BSI. Ya, ini dari yang info ya. Dari yang info tampil, lalu makan seperti ini. Jadi inilah ya penjelasan terkait dengan encapsulation dan juga terkait dengan perbedaan antara private dan juga public. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai abstraksi. Ya. Abstraksi ini adalah proses menyembunyikan kerumitan suatu proses ya, atau permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, kelas abstrak, kelas yang tidak dapat dibuat objeknya di instan. Ya, tujuan dari abstrak sendiri sebenarnya sebagai super kelas ya, untuk kelas awal, kelas ibaratnya kalau kita buat menu gitu ya, ada menu utama, ada sub menu misalkan. Nah, di sini kita akan menerapkan abstraksi pada bahasa pemrograman Dart ya, di mana kita akan menuliskannya di bagian kelas ya. Di bagian kelas kita akan menuliskan yang pertama adalah abstrak kelasnya ya. Kita tuliskan di bagian paling atas.
yaitu abstract class society void-nya makan, ya, sama dengan yang manusia di bawah ya. Yaitu yang ini, void makan. Nah, berikutnya kita akan coba lihat perubahannya. Di bagian kelas manusia, karena tadi kita sudah membuat kelas society sebagai kelas yang paling utama, maka kelas manusia ini kita akan ubah menjadi kelas manusia extend society. Artinya dia mempunyai turunan sebenarnya society dari yang kelas atasnya. Nah, di sini kelas manusia kita tulis extend society. Kalau sudah, berikutnya adalah berkenaan dengan penyesuaian-penyesuaian lainnya. Kita bisa lihat sesuai yang ada di sini. Ini kalau seandainya kita jalankan di bagian OOP Dart ya, dia memang tidak akan ada perubahan apapun sebenarnya ya. Jadi normal saja sebenarnya ya, tidak ada perubahan apapun. Namun penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Abstract class society ini ya, ini sebagai kelas utamanya ya. Dengan kita membuatkan yang namanya abstraksi ini semacam apa ya, bisa dibilang ini sebagai utamanya, maka nanti void makan, saya kasih gambaran di sini di bagian bawahnya, ini akan dijelaskan di bagian sub kelas berikutnya. Dalam hal ini adalah kelas manusia ya. Nah, kalau seandainya kita mau menambahkan misalkan void info, kita bisa langsung tulis di sini. Tapi nanti uraian secara detailnya ada di bagian bawahnya lagi. Ya. Nah, biasanya nih umumnya digunakan misalkan kayak teman-teman membuat sebuah rumus ruang dan bangun ya. Kayak segitiga, prisma dan sebagainya. Biasanya kan selalu ada yang identik dengan kalimat luas. Maka teman-teman bisa menuliskan void luas misalkan. Lalu void yang lainnya ya, berkenaan dengan yang lainnya. Nah, di bawahnya bisa teman-teman nanti akan uraikan luasnya itu, ya, panjang kali lebarnya dan sebagainya. Itu kurang lebih dari abstraksi. Terakhir kita akan membahas mengenai polymorphisms, ya. Di mana polymorphisms ini adalah bisa kita artikan ya, sebenarnya sebuah bahasa pemrograman yang memiliki fungsi atau metode yang bernama sama, tapi beda dalam hal parameter serta implementasi kodenya. Ya. Jadi fokus dari polymorphism ini adalah membuat kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan kode yang berbeda. Ya. Seperti apa? Nah, kita akan coba. Di sini source-nya kita akan coba lakukan perubahan. Pertama adalah di bagian kelas ya, di bagian kelas. Bagian kelas ini kita akan melakukan beberapa penyesuaian. Di sini ada yang namanya void info, nama, email, mungkin password akan saya atau tidak perlu saya hilangkan ya. Cuma nanti mungkin kalau di codingan penyesuaiannya pas sudah tidak ditampilkan ya. Nah, di sini kita akan coba lakukan perubahan ya. Jadi nanti akan ada kelas programmer yang akan mewarisi kelas milenial. Jadi script yang ada di kelas milenial dalam hal ini void info ya. Kita lakukan perubahan pada script kelas programmer memanfaatkan fungsi polymorphism. Nah, saya akan langsung tampil ke keseluruhannya perubahan-perubahannya itu ya. Saya sudah menuliskan sampai dengan kelas dosen ya, di mana di sini ada dua ya, kelas programmer, kelas dosen. Kita membuat polymorphism dalam hal ini adalah polymorphism ini
ya, mengimplementasikan sebuah kelas turunan ya menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya. Ya, jadi programmer kelas pewarisnya ini ya digunakan fungsinya tadi void info contohnya. Tapi ketika diimplementasikan bisa mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya. Ya, jadi di sini dinamakan overriding, makanya override dirubah, yaitu dalam hal ini kalau sebelumnya di manusia milenial adalah print nama email, ya bahkan juga password, lalu di kelas programmer void infonya hanya menampilkan seperti ini, email, pemiliknya adalah nama. Dan di dosen kita rubah lagi, ya void infonya nama telah memiliki email. Ya. Berikutnya kita akan melakukan perubahan di program utamanya OOP Dart-nya, di mana setelah kita membuat polymorpheme tadi, maka kita tidak lagi memanggil new-nya manusia milenial, tapi new-nya adalah programmer, karena kita sudah membuat kelas programmer. Ya. Jadi nanti programmer email, programmer info, programmer makan seperti ini. Lalu ada dosen juga sama di sini, ya. Maka di sini kita tidak lagi pakai yang namanya manusia milenial tapi dosen. Sini saya coba untuk yang hacker tetap ya, karena hacker tidak ada yang tidak saya buatkan ya polymorpheme-nya. Kita coba cek, jalankan, run with debugging. Maka ini adalah hasil dari perubahan yang sudah kita lakukan. Ya, kita bisa lihat email focobase.ac.id pemiliknya adalah Foko Misalam. Nah, ini kan akan berbeda ya. Lalu berikutnya ya yang uniknya lagi adalah ketika kita tampilkan inban. Ya, di sini nama dulu dia inban telah memiliki email, ya inban makan nasi dan berikutnya. Sementara Dio juga berbeda lagi karena dia masih menggunakan manusia milenial. Baiklah, akhir kata, semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan pertemuan 3 pemrograman berorientasi objek. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.